Halo, nama saya Kevin, Halo, nama saya Andrew, and and this welcome. to Arti Podcast. Yeay. Yay! So, hello Jadi, guys. Jadi bareng dong. oke, silakan Vin. Halo guys, welcome back to our podcast. Jadi sekarang adalah episode 10 dari Arti Podcast. Yeay, double Yeay. double digit untuk pertama kali, Bro. Yes, kita nyampe juga ya double digit. Yes. Kita tidak expect podcast ini untuk laku, walaupun sebagai salah satu orang yang ngomong di sini. Tapi, well, ternyata laku-laku aja. Laku tanda kutip. Laku, tanda laku ya, siap. Iya. Laku Oke, di kalangan. thanks kepada orang-orang yang sudah mendengarkan kita atau baru mendengarkan kita di episode 10 ini. Moga ya dengarkan yang lain. Support kita terus supaya semangat dalam pembuatan ini. Ya aduh. Yes, betul sekali. Jangan lupa dengerin kita di tempat-tempat lainnya seperti di Anchor ataupun di YouTube. Yes. Dan di YouTube itu sebenarnya ada konten yang berbeda ya dari yang di podcast di kayak yang lu dengerin di Anchor atau di Spotify ya. Karena di YouTube itu ada yang namanya RT Games. Betul, itu baru aja gue Apa pengen itu? announce. Udah duluan. Wah, kan Emang harus cepat, Vin. pemikirannya cepat deh ya. Yes, betul. Jelasin Vin, apa itu RT Games, Vin? So jadi di episode 10 ini karena double digit pertama kali, jadi gue pengen memberikan good announcement untuk kalian semua. Jadi RT Games kalau kalian bisa cek di YouTube, sekarang kita punya YouTube juga namanya Random Topic. Mungkin agak susah dapetnya. Jadi kalau kalian pengen ke show note, nanti gua akan taruh link untuk YouTube dari Random Topic. Dan sesuai dengan apa katanya Andrew, kita udah membuat RT Games. Jadi Random Topic Games. Jadi di sini ini kita basically play games ya Drew, bareng. Yes, betul. Dan game yang tadi kita main itu adalah A Way Out. Untuk Ya. gameplaynya nonton aja langsung di channel kita Random Topic. Logonya sama, jadi kalaupun kalian misalnya kalian hoki dalam pencarian YouTube-nya terus Random Topic terus keluar logo yang kita pakai yang Di untuk kalian podcast. dengarkan ini ya di podcast ini, ya itu artinya kita. Ya betul. Kalau Betul bukan kita, sekali. coba kontak kita. Ya, kalau nanti kita kasih linknya, gampang. Oke, back to topic Vin. Apa kita mau ngomongin apa nih hari ini? Oke, topik hari ini tuh kita bernostalgia dulu Drew, karena walaupun kita umurnya masih 20-an ya, tapi kita udah nostalgia aja. So hari ini kita mau membicarakan tentang masa-masa kecil kita, itu adalah tentang childhood. Childhood cartoon lebih tepat ya. Kita mengingat kembali, wah dulu tuh gue pengen banget nih kayak si childhood kayak kartun A, salah ngomong. Kartun A. Terus dulu waktu gue kecil nonton kartun ini, ternyata sama gue yang sekarang nonton kartunnya, gue interpretasinya beda loh gitu ya dulu. Yes, betul. Kayak nonton Tom and Jerry. Hmm. Dulunya kita pihak Jerry, sekarang pihak si Tom. Ya, bisa dibilang benar sih dibilang. Gue dulunya kayak nyapaan sih nih kucing. Tapi lama-lama kalau udah gede, kasihan ya nih kucing. Kasihan. Ini tikus apaan sih? He's trying to stay alive. Iya kan. Well, ya, oke nggak salah, tapi cuma kayak gimana ya? Kayak kita relate to Tom ya. Iya. Basically Reality hit. Tom itu kita dan Jerry itu life. Well, life hits you up almost all the time. Kayaknya. Dan ada beberapa kartun lainnya yang kayak hits different kalau sudah dub. Oke, bakal kita omongin lebih lanjut nanti di ini kita. Oke, Vin, silakan mulai. So, Nanti- mungkin cerita dulu kali ya. Kalau gue ini lebih ke misconception sih lebih, childhood misconception kartun gini. Jadi dulu nih ya, kan kita semua tahu lah ya SpongeBob SquarePants, SpongeBob yang tinggalnya di bawah laut di rumah nanas bersama dengan temannya Patrick. Nggak tahu? Gua nggak tahu. Oke. Mungkin lu harus nonton sekarang sih. Gua taunya SpongeBob. SpongeBob and SquarePants.
SpongeBob SquarePants SquarePants. Suka Arapans. We so whip. So Ada anyway, Oke. jadi dulu tuh kalau kalian ingat ada satu episode tuh di mana bahwa SpongeBob sama Patrick itu lagi kayak bersenang-senang, tapi ya biasa lah ya, kalau mereka bersenang-senang di rumahnya pasti Squidward nggak suka kan. Oke. Jadi di film di kartun itu, jadi Squidward lagi, karena mereka berdua tuh berisik banget. Ya akhirnya Squidward itu cari keluar, dan dia tuh ketemu kayak sebuah perumahan yang isinya kayak Squidward semua. Lu ingat gak sih episode itu, Drew? Tahu. Nah, Yang dia kayak ke komplek perumahan itu isinya rumah-rumah seperti dia semua kan. iya, benar-benar itu. Oke. Dulu tuh waktu gue pikir kecil ya biasa aja kali ya, gue nggak ngerti ya. Tapi kalau baru aja kayak kemarin-kemarin tuh gue nonton kayak di YouTube ada episode itu dan membahas kayak ada orang teoritis gitu loh, kayak di YouTube ada orang yang menceritakan bahwa hidden meaningnya dari episode itu. Tapi jadi waktu gue lihat kayak dari nonton lagi terus YouTube, akhirnya gue kayak dulu gue nggak interpretasinya begini, tapi mungkin karena gue udah bisa mau ke dewasa, gue udah tahu dengan dunia asli, dunia real worldnya bagaimana, jadi interpretasi gue berbeda dari yang dulu waktu gue kecil. Oke. Kayak dulu kan yang tadi gue bilang biasa aja, tapi sekarang kan gara-gara kalau lu nonton videonya itu kan isinya kayak Squidward-nya kan banyak kan, dan mereka semua itu setiap hari melakukan hal yang sama, kayak itu rutinitasnya mereka. Dan gue melihat itu gimana ya, itu ternyata menggambarkan kehidupan orang dewasa bener-bener. Karena basically kita kayak bangun tidur, kerja ke kantor, kalau nggak ke kampus, balik, kalau ada PR kerjain, kalau ada kerjaan kerjain, abis itu tidur, besok bangun lagi, kampus lagi. Basically we do that every single time. Kayak rutinitas mahasiswa, Vin. Iya, jadi itu sih. Sama ini paling kayak dulu yang lu inget gak ada satu, ini SpongeBob lagi nih, gue sering ngomong SpongeBob, yang tentang episode yang dia ngomong language, yang dolphin language, remember that? Yang dia ketemu sama Patrick di tong sampah, terus mereka menanyakan ini bahasa apa gitu. Gua gak tahu sih. Nggak tahu. Jadi pokoknya ceritanya tuh ini di belakang Krusty Krab, SpongeBob tuh lagi kayak buang sampah lah ya, seinget gue tuh mau buang sampah. Nah di tempat sampah itu lu ketemu Patrick, nggak tau lah kenapa, itu gue lupa kenapa ceritanya. Tapi di kayak tempat sampah itu banyak tulisan, dan mereka semua tuh baca sampai ketemu yang kalau dia baca, mereka baca berdua tuh jadi suara dolphin. Begitu. Jadi suara dolphin, terus dia coba untuk kayak ini bahasa baru. Terus dia coba untuk keluar ke semua orang, ke pelanggannya Krusty Krab juga coba ngomong gitu. Dia kira tuh kata-kata itu cool. Dulu gue kira sih, gue kan ya waktu gue kecil mungkin gue nggak tahu ya, gue cuman wah suara dolphin nih lucu gitu kan. Tapi kalau lo kayak udah gede gitu, jadi kayak ada innuendonya. Itu ternyata dolphin world itu equivalent to curse word di dunia nyata. Oh, ngerti gue akhirnya sekarang. Jadi mereka tuh kayak ngomongin gitu terus, dan yang lain yang ngerti kan ceritanya di SpongeBob itu semuanya kayak panik gitu loh, kayak hah gitu loh. Oke. Dari lo ngomong ini kayaknya gue pernah liat episode-nya, cuma gue lupa inget aja. Gue pernah liat episode-nya. Nah begitu sih, kalau gue sih kebanyakan dari SpongeBob, karena emang gue anaknya nonton SpongeBob sih ya, anak kecil ya. Kalau lu ada gak tuh? Kalau gue paling ya kayak apa ya, gue bisa dibilang hampir jarang nonton film kartun yang kayak, karena gue mungkin nggak terlalu memikirkan yang sampai ini banget kali ya. Paling gue cuma gue Tom and Jerry sih yang kayak gue bilang tadi di awal itu. Kalau misalnya kita waktu masih kecil tuh kita ngerilis ke Jerry-nya, karena waktu kecil tuh kan kita bisa lihat Jerry itu kayak seorang hero gitu kali ya, mungkin karena dia mungkin bisa nge-self defend dan kayak maksudnya itu ya lucu-lucu gitu lah ya pokoknya lah, kayak mungkin si Tommy
karena si Jerry itu yang ngebuat si Tom itu jadi bentuk-bentuk lucu gitu. Kayak jadi fast, jadi apalah gitu lah. Mungkin kita melihat gitu jadi kayak relate ke Jerry-nya. Oh iya tuh Tomnya jahat mau makan si tikus gitu-gitulah pokoknya lah. Nah, dan semakin gede itu kita akan melihat kalau misalnya ternyata si Tomnya itu kayaknya suffernya sangat banyak. Jadi kayak fast digebuk sama palu gede, jadi kena bom dan lain-lain. Pokoknya gitu-gitu dah ya. Yeah. Dan makin lama makin gede itu kayak kadang kita sudah kayak menemukan peta, dengar peta, dengar kayak human rights, violence gitu. Jadi kita makin aduh ini parah banget sih, kasihan aja kita lihat si Tom ya. Nah jadi begitu sih. Jadi kayak by morally kita lah kan. Iya, by morally itu kayak aduh aneh, apa namanya, gila sedih banget. Oh enggak, lu nggak ada yang lain, lu nggak nonton jarang kayak how about kayak ini, kayak nggak tahu sih kalau di luar ya, gue bingung loh kalau sama luar ya, kadang-kadang tuh orang childhoodnya tuh bukan kayak kita. Kalau kita kan lu pasti tahu Dora dong. Masa Dora nggak tahu? Dora, kita punya ya tadi SpongeBob, Cat and Dog, tipe-tipe begitu, lu pernah denger gak? Tahu. Cat and Dog terus apa lagi ya? Gue juga jadi lupa ya, kalau ditanya jadi lupa. Tom and Jerry. Tapi kalau di luar tuh kayak atau Simpson gitu loh. Nah kalau di luar itu kayak, soalnya kayak di luar itu lebih kayak Amerika gitu kan, dia lebih gimana ya, lebih bebas gitu kali ya. Dan kayak lu maksudnya kalau kita ngomongin kayak Simpson, terus ada kayak Futurama. Iya, Futurama. Bukan kartun anak kecil kalau lu perhatiin sih. Tapi just by picture-nya sih. Kalau picture orang lihat ya kayak kartun ya, pasti kayak orang beranggapan ini untuk anak kecil. Dan emang tuh yang dia ceritain tuh semua kayak innuendo. Nggak langsung secara by fact dia kasih tahu gitu loh. Iya. Basically kita mesti cari tahu sendiri. Makanya itu yang kayak gimana ya? Ya begitu deh. Karena kalau misalnya kayak Futurama, kalau lu pernah nonton Futurama? Gue pernah sih. Pernah nonton episode satunya? No, enggak. Oke, jadi gue pernah ingat episode satunya itu kalau misalnya lo tau Bender kan? Kalau di Futurama itu ada namanya Bender yang robot. Oh yes, itu Bender terkenal ya, gue tahu. Nah jadi itu kan kayak Futurama itu kan is set kayak Simpsons tapi di future gitu kan ya. Dan literally di episode pertama waktu si Fry, ya main karakter dari Futurama datang ke future, adalah dia menemukan suicide machine. Suicide machine? Iya, jadi tuh kayak telepon box, kayak telepon booth gitu, yang di tahun 80-an tuh yang merah. Jadi lu kayak masukin kotak, dimasukin koin, dan lu bisa pilih cara suicide yang lu mau. Nah, literally itu kayak Futurama tuh, ya isinya seperti itu sih konten-kontennya. Agak dark juga ya? Iya, agak dark. Futurama itu agak dark. Dan maksudnya tuh dia butuh konten, dan kontennya tuh yang kayak jokes-jokes yang orang dewasa yang ngerti, kayak oke, pasti semua orang nih ya kayak ini juga kayak pasti semua orang sih ada yang kayak mengalami dari step dari teenager ke arah adulthood, itu pasti ada berpikiran aduh pengen mati, pasti begitu. Lu pasti ada, lu pasti ada kayak bukan depression tapi kayak momen kayak aduh rasanya kayak contohnya mungkin lo habis kerja capek banget ya gitu. Kayak capek banget terus tuh kayak ngomong aduh gila pengen mati lah gitu rasanya. Nah, dia pasti ada kan itu. Iya. Nah, ya lo pasti ada kan relate seperti itu kan, yang kayak ini ya. Nah, jadi itu kayak Futurama itu ngejokes kayak gitu sih. Jadi kayak contohnya makanya ada suicide machine kayak aduh gue pengen mati aja, dan di future tuh udah ada suicide machine, jadi tinggal masukin koin dan dan gitu loh. Nah, oke, tapi ini kayaknya bakal sedikit apa namanya kayak dark sekali. Terlalu dark. Tapi terlalu dark. Tapi iya sih, maksudnya itu dua-duanya gue nggak tahu sih Futurama udah selesai belum sih? Udah ya. Udah ya. Futurama kayak tipe-tipe gitu, Simpson itu berjalan kayak berpuluh-puluh tahun. Jadi orang yang misalkan childhoodnya mungkin zaman dulu juga lebih vulgar menurut gue kalau kartun zaman dulu dibandingkan sekarang. Iya, kalau yang sekarang tuh soalnya kan kalau misalnya lu lihat tuh banyak banget yang dijudge, yang takut dijudge sama si society ya. Kayak
Oke, gue nggak mau ngomong sesuatu tentang ini. Kayak contohnya kita lihat ada PETA dan orang-orang tuh yang vegan sekarang, mungkin yang Ya. vegan. Ya di Indonesia sendiri kayaknya belum ada vegan, kayak maksudnya sampai yang kontroversial sampai marah-marah vegan dan lain-lain. Tapi kalau di luar negeri itu, di Kanada contohnya, mungkin di Amerika, kalaupun ada kayak sedikit pun gambar yang menggunakan hewan, mereka biasanya bakal kayak marah gitu loh. Kayak Hmm. ini animal abuse dan lain-lain gitu-gitulah. Dan Be- kayak don't care gitu loh. Ya berarti basically society-nya zaman sekarang lebih keras daripada zaman Lebih dulu. bukan lebih keras, tapi lebih sesuatu yang ngejudge. Benar-benar juga sih, lebih ngejudge. Dan coba kita bandingin lah ya, kalau dari dulu lah ya, childhood cartoon sama childhood cartoon yang menurut gua sekarang kayak sangat-sangat berbeda. Gue itu kan bisa dibilang paman ya, punya keponakan. Lu juga kalau nggak salah sama ya nih gua. Yep. Jadi mau nggak mau tuh kadang gue nonton juga gitu kartunnya yang dia tonton. Kayak itu benar-benar menurut gue berbeda banget sama yang kita dulu. Misalkan kalau dulu SpongeBob and Patrick itu punya kayak jalur story yang ya sama sih, jalur story pasti ada. Dan kadang-kadang tuh tipenya childhood cartoon kita tuh, mau lu kecil mau lu besar, you can enjoy it gitu loh. Iya. Tapi kalau sekarang gue kan nemenin keponakan gue nonton, terkadang tuh gue karena terlalu anak kecil banget, jadi gue bosen gitu loh. Iya, terus kadang pun kita bisa kayak nge-cringe gitu sih kalau gue bilang. Kadang-kadang kalau kayak gue nonton sesuatu yang sangat-sangat anak kecil banget, dan pokoknya begitulah, itu gue cringe sekali aja. Tapi bukan maksud gue itu jelek loh ya. Iya. Gue gimana ya, kayak oke, mungkin ada satu yang gue pernah nonton sekarang, kartun anak kecil sekarang, dan menurut gue tuh kayak bukan sesuatu yang di-enjoy oleh orang dewasa, tapi mereka kayak dijadiin sedikit meme gitu sih. Lo Yang tau Peppa Pig? Tahu Peppa Pig? oh, tahu. Nah, jadi Peppa Pig itu kan kayak, mungkin bagi belum tahu boleh cari di Google. Jadi kayak Peppa Pig itu adalah kayak sejenis Dora, tapi dia Yes, but babi. it's a pig. Iya, it's a pig. Ya, nah. Dan mereka tuh ada satu episode di mana mereka itu ke zoo, dan karena di dunia itu isinya semuanya binatang dan mereka ke zoo, jadi kita yang sebagai orang adult itu kayak, lu pada binatang dan lu ke zoo, lu mau lihat apa gitu loh Oh maksudnya. iya. Dan kayak yang lucunya itu adalah gini, jadi gurunya itu impala, teman-temannya itu ada yang kayak kucing, anjing Iya, gitu, iya. ada yang kambing, dan penjaga zoo-nya itu adalah krokodil atau buaya. Wah, Dan maksudnya ke zoo itu kayak anak kecil kan pasti kayak apa namanya, kayak di zoo-nya itu isinya gajah, jerapah gitu lah. ya. Dan kayak apa namanya, di anak kecil tuh bakal lihat jerapah, gajah gitu gitulah. Nah, kalau kayak kita ada yang sebagai orang dewasa tuh kayak, hah? lu pada binatang terus ke zoo, terus lihatnya gajah, lihat ini, terus gajahnya gimana, pokoknya gitu dah. Makanya jadinya itulah kenapa gue bilang maksudnya dia enjoy karena meme. Tapi ya, yes. Gue tahu Peppa Pig karena ponakan gue tuh ada satu yang suka banget dulu sama Peppa Pig. Tapi kalau Nah, didengerin gitu aneh juga ya. Untung gitu kayak bukan dibalik, ngerti gak sih? Kalau kita kan human, zoo-nya itu binatang. Untungnya ya mereka nggak balik loh. Jadi dark side gitu ke makanya zoo. Terus lu lihat yang itu orang-orang, oh my god, it's a human. mungkin karena kalau misalnya kayak dia bikin episode zoo itu karena bukan human, jadi mungkin dilihat sih jadi kayak itu bukan animal abuse, karena orang-orang di Amerika kan trigger dengan hal yang aneh-aneh lah pokoknya lah ya. Kayak mungkin kayak di karton ada zoo di mana kayak hewan itu dikurung dan lain-lain. Terus ada tipe-tipe orang yang aktivis, pembela aktivisan pembebasan binatang seperti gitu lah, kayak PETA gitulah. Mereka tuh kayak nyerangin si apa namanya, studio yang bikin animation itu, dan jadi itu makanya kualitas anime lagi, kualitas karton itu semakin menurun ya, karena
Iya, anime dan kartun sebenarnya sama gak sih? Sama kan? Makanya karena Oh, itu bisa di debatable. nggak bisa, Bing, karena anime dan karena anime itu dianggap kartun di Jepang. Itu hanya gimana ya? Terms of orang Japanese ngomong kartun kali ya. Yes, betul That's sekali anime. anime. Tapi balik lagi ke yang tadi gue ngomongin, kualitasnya semakin menurun karena banyak justice yang kayak apa namanya SJW ya, social justice warrior gitu deh, yang menjadikan makanya kayak company itu aduh takut didebatin dan lain-lain, Takut ditutup gitu lah ya. Di pokoknya low. takut di law gitu itu, pokoknya jadinya adalah makanya kualitasnya semakin menurun. Kayak dulu kan ada kayak dark humor itu bisa masuk, sekarang kalau dikasih dark humor dikit langsung pada komplain aja gitu. Ya susah sih ya sekarang, kayak gue bilang juga ada hubungannya dengan dunia ini udah terlalu connected menurut gue. Iya makanya. Basically ya bagus ada internet, tapi ya kita jadinya terlalu connected to everything. Oke, itu kita udah ngomong kayak childhood gitu. Nih Bro, gue juga ada satu hal nih. Kita kan dulu kalau nonton apa sih, kartun lah ya, kita dulu masih Minggu pagi ya kan. Minggu Minggu pagi itu isinya kayak Doraemon lah, Shinchan lah. Tuh Sailor Moon. Iya Sailor Moon. Ini jadi anim beneran. Karena yang kita nonton kartun itu kebanyakan Iya sih ya. kalau minggu pagi tuh anime. Terus kalau misalnya kartun pun kita nontonnya paling di, gue nonton SpongeBob itu mulai kelas 6 kalau nggak salah. Wow. Karena baru ada kayak TV kabel. Karena dulu kan Oh di iya Trans juga TV sih. itu, Trans TV itu kan dulu SpongeBob di Trans TV. Global TV apa? PPL nih, PPL product placement nih. Gue lupa, pokoknya antara itu dua. Dan setelah masuk ke Nick Pip, jadi karena udah ada channel Nick Pip, nah Stasiun itu jadinya TV, ngomong aja stasiun TV. stasiun TV Nick Pip. Nah akhirnya gue bisa nonton SpongeBob dengan kayak maksudnya gitu-gitu kan, dan Ya juga ya. ya begitu sih. Gue udah lupa loh. Gue mulai nonton terus kayak mulai karton-karton yang mulai kayak terkenal, yang maksudnya lebih ternama dari channel-channel kayak di Pip channel, dan kayak ada Jimmy Neutron di sama Nick Pip channel. Ini Cartoon basically tuh zaman dulu tuh kita mesti bangun pagi kali ya. Mesti bangun pagi untuk menonton kartun. Habis setiap minggu makanya. gitu. Dulu tuh menurut gua hal yang bagus gitu loh. Karena itu kayak membuat kita masih kecil itu, oke, kita punya appointment, kayak appointment lah bisa dikata. Kita punya, gue pengen besok bangun pagi buat nonton. Dan kalau lo ada keinginan, lo bisa bangun pagi gitu. Bangun pagi jam segitu lo nonton dan lo merasa happy. Dan kalau lo kelewatan, lo merasa kayak sedih aja gitu loh. Oh, gue lewat gitu loh. Ya, lewat gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang gitu kan, karena adanya YouTube dan lain-lain, streaming device, semua internet, basically timing hal-hal seperti itu udah non-existent gitu loh. Udah gak ada namanya. Iya, terus kayak berantem nonton, ada mau nonton bola, ada mau nonton dan lain-lain gitu deh. Basically sharing is caring, tapi sekarang udah no. Dulu biasanya kalau mau ini debat kan, siapa melakukan anime yang mana gitu lah. Ya apalagi zaman dulu kita nggak ada yang namanya recording gitu loh, layarnya. Jadi kalau lu mau nonton ya lu nonton itu. Apalagi kalau kita yang tadi kayak ngomong kayak misalkan Sailor Moon, itu kan tipenya yang episode bisa ada hubungannya dengan episode sebelumnya. Gue dulu nonton kayak Transformers juga ada hubungannya dari dulu, dari episode sebelumnya sampai episode sekarang. Jadi kalau lu misalkan nggak nonton satu episode, lu bingung gitu loh, udah sampai mana nih. Yes, betul kan? sekali. Tapi untuk kayak di anime lama sih diulang-ulang lagi episodenya. Itu tapi kan nunggunya tuh lama banget karena lu kayak minggu depan baru ada kayak bukan satu minggu depan, tapi kayak jadi kalau misalnya dulu di stasiun TV, kalau mungkin lu perhatikan, seminggu anime itu bisa tayang sekitar 4 kali. Iya. Tapi
cuma 2 episode karena mungkin di Senin Selasa 2 episode yang berbeda. Mungkin kayak Kamis Jumatnya diulang lagi. Iya Kayak ya. that's the point gitu sih. Tapi ya karena sejak ada YouTube dan lain-lain gini jadi kayak nggak kepake. Iya benar. Dan ini kita mungkin pindah topik ya karena yang gue mau ngomongin ini sekarang kayak children songs. Kalau lu perhatikan apa namanya lagu-lagu anak-anak sekarang tuh jadinya jadi lagu meme gak sih? Gue sih nggak ngerasa kalau meme banget apa enggak, mungkin nggak Ya nyadar nggak meme kali. banget. Ya nggak meme banget dan tapi lagunya tuh kayak gimana ya? Kalau kayak lagu kita dulu tuh apa, Vin? Dia masih ingat salah satu lagu dari anak-anak kita dari zaman Satu anak doang dulu. nih yang gue inget, nggak tahu kenapa dari sampai sekarang gue inget. Oke. Hujan pergilah, datang lagi lain hari. Lu tau gak itu? Oh, That's not itu a tahu song ya. sih, tapi It's a song tapi bahasa Inggris kayak rain go away ya. go away apa namanya go ya gitulah pokoknya. Terus ada kayak lagu Inggrisnya tuh Itsy Bitsy Spider dan Oh lain-lain. iya Oke, iya. maksudnya itu kan maksudnya lagu yang balance yang kayak bukan balance tapi lagunya maksudnya kayak it's a song about a spider gitu loh. Dan Hmm, itu cocok buat anak-anak gitu kan. hmm. Dan yang lu dapat lagu sekarang zaman sekarang itu anak-anaknya adalah Baby Shark. Baby Shark. Terus ada Johnny. Oh Kalau mungkin lo yes, tahu lagunya Johnny itu itu lagu paling aneh dan tidak berfaedah. lagu Johnny itu apa? mengajarkan it's a liar thing tau, kayak Iya kayak bohong anjir. jangan enggak maksudnya itu poinnya adalah jangan berbohong gitu loh. Iya tapi Tapi sangat tidak ada tidak ada poinnya gitu loh lagu itu. Makanya yang gue bilang itu adalah lagu anak-anak kadang-kadang jadi meme, jadi lagu-lagu meme gitu loh. Terus ada lagu kayak apa lagi ya? Yang kayak mungkin lu pernah dengar lagunya Ping Pong dan yang namanya kayak Five Little Monkeys gitu-gitu lah pokoknya lah. Ini karena kita berdua mempunyai keponakan yang masih kecil, makanya kita bisa dengar lagu-lagu childhood songs yang iya sih. zaman sekarang. Dan Terkadang makanya gue bisa bilang kalau lagu-lagu childhood songs sekarang itu aneh gitu lah. terkadang tuh karena gue punya keponakan gitu, ya mau nggak mau kita denger lah ya. Basically kalau mereka lagi makan disetelin supaya mereka diem, kalau nggak lagi main disetelin ya supaya dia nggak nangis aja gitu. Tapi ya mau nggak mau ya kita denger gitu loh. Iya, makanya. Dan nyantol gitu jadi di otak kayak Baby Shark. Iya. Kenapa Baby Shark jadi terkenal banget? Karena lagu meme, jadi lagu meme anjir Baby. Terkadang tuh ya gue nggak ada nih, misalkan kayak lagi diem nih, gue lagi ngapain lagi, misalkan lagi bersih gitu, tiba-tiba dia di otak gue kayak ada lagunya, tapi lagu lo lagu anak-anak, lagu keponakan gue. Lagi nggak ada apa-apa tapi bisa aja tuh lagu nyangkut sampai Makanya. YouTube recommendation gue tuh banyaknya isinya lu tahu Bananamu? Banyak. Nggak tahu. Itu sama sih kayak Cocomelon, tiba-tiba begitu ya nyanyi-nyanyi anak kecil. Ya pokoknya begituan lah ya intinya. Jadi kan jadi tahu kita lagu-lagu zaman sekarang tuh childhood bagaimana. Makanya aneh banget anjir. Dan kayak channel-channel kayak Cocomelon tuh sempat ada kontroversi gitu ya. Itu gue kurang tahu sih kenapa. Jadi meme doang. Kayaknya nggak usah jadi meme doang dan sempat di review sampai sama Pewds. Dan jadinya lucu sih. Gue nggak tahu permasalahannya dengan Pewds, tapi gue tahu ya ada mirip-mirip kayak dulu PewDiePie sama T-Series tipe-tipe begitu kan, kayak iya subscribernya terbesar. Iya makanya pokoknya intinya gitu deh. Dan setelah kita ngomongin kayak childhood song, childhood apalagi ya, movies, karton, lu pernah lihat childhood books yang sekarang nggak? Kayak maksudnya nih buku anak-anak yang sekarang dan dibandingkan dengan yang dulu. Dulu aja gue jarang kayak buka buku childhood deh, kayak buku waktu gak kecil kayak jarang deh. Kayaknya kalau misalnya ngomong yang gue lupa, sorry, bukannya jadi jadi kita ngomongin yang buksnya dulu ya. Kalau di rumah gue kan emang keluarga gue pada demen baca kan ya. Jadi di rumah gue tuh banyak buku yang dari dulunya. Dan kalau misalnya bisa dibilang tuh buku-buku yang dulu
itu masih bentuknya kayak di luar. Jadi lu tau yang Marvel gitu nggak? Ya kayak di Amerika tuh Marvel Comics tuh bentuknya kayak Tahu majalah comic gitu. book. Ya. Dan dulu seperti itu kebanyakan. Hmm. Kalau kayak ini ngomongin zaman dulu childhood kita ya. Ini itu masih ada yang bentuk seperti itu, terus bentuknya kebanyakan komik-komik Jepang juga lah pokoknya. Dan kalau misalnya untuk anak-anaknya itu biasanya bentuknya kayak ini, Vin, lo tahu cerita yang itu nggak, yang bocah yang ini tikus desa dan tikus kota, tahu nggak lo ceritanya? Lupa. Tapi lu pernah Pernah dengar denger kayak maksud. sih. Nah, kayak maksudnya dulu kan kayak buku yang kayak gitu loh, tikus. Aesop Fables. Nah, kalau ngomong Aesop Fables, tahu kan Aesop Fables itu apa? Enggak. Tahu nggak yang cerita itu yang ada dua potong kayu terus ketemu beruang, yang satu gendut. Temennya ada satu gendut, satu lagi kurus. Yang kurus naik ke pohon, yang gendutnya dia tiduran. Enggak. Wow, gue masih Wah, benar-benar gak waduh, tahu. Oke, jadi kebanyakan kalau kayak Aesop Fables itu lo nonton di Shrek. Kalau nonton di Shrek, kayak ya pokoknya gitu itu deh, buku-buku. Oh, waktu itu gue ingat, gue ada buku Pinocchio. Ya maksudnya gitu deh, kayak maksudnya story-story yang zaman dulu itu masih story-story kayak buku di Pinocchio, Cinderella gitu-gitu lah ya. Dari yang Disney klasik. Dan sekarang itu kayaknya buku-buku yang sekarang tuh gue belum lihat lagi sih, tapi kayaknya bakal aneh banget. Karena mereka udah storytelling sebenarnya sekarang udah nggak ke buku sih, karena lebih kayak film, lebih ke film, lebih ke I Ya don't know. animasi lah. Ya gitu-gitulah ya, karena mungkin udah nggak tertarik yang ini. Oh, by the way, gue ingat lagi untuk ngomongan majalah anak kecil yang lu paling ingat apa? Bobo. Yes, betul, gue mau ngomongin Bobo. Kita sudah tidak di sini, sudah tidak punya sesuatu yang kayak Bobo. Iya sih, benar. Padahal dulu kayak Bobo itu sesuatu yang sangat-sangat ditunggu oleh anak-anak sih kalau pada zaman kita. Dulu tuh gue nungguin Bobo tuh cuma gara-gara apa sih yang connect the dots. Nah, begitu-gitu. Ya, Pokoknya iya. intinya kayak majalah sesuatu yang sangat ditunggu buat anak-anak gitu ya sih. Bener-bener. Ya, kayak lu punya Bobo minggu hari itu tuh lu kayak dikelilingin sama temen. Nggak tahu sih. Kalau Tapi gua waktu susah itu juga sih kalau zaman dulu itu kan karena kita emang nggak punya, there's no internet, kita nggak punya mobile phone, mesti entertainment kita tuh cuma antara nonton TV, which is kartun, ya baca majalah, atau kayak dulu gue baca majalah deh, kok nggak main yang lain, main kayak mobil-mobilan deh kakak, belum ada. Tapi kan zaman sekarang karena adanya basically ada teknologi, ada iPad, ada basically gue kadang-kadang keponakan gue yang umur 5 tahun aja kadang-kadang lebih bisa nyetel sendiri di iPad, bisa nyalain komputer sendiri. Iya, makanya Mereka tuh kalau bisa dibilang 2 kali lebih pintar daripada kita dulu kali. entertainmentnya udah lebih teknologinya udah lebih banget. Kayak sekarang waktu dulu tuh waktu masih agak kecilan, ponakan gue tuh nggak bisa makan kalau nggak ditemenin iPad. Dan itu sesuatu yang sangat parah karena kita dulu lihat. Sekarang keponakan gue umur berapa? 6 tahun kok. Dan waktu kayak gue umur segitu itu adalah ya gue makan mesti makan gitu loh. Iya. Gak ada namanya makan diambil liatin iPad. Dulu kayak lebih keras kali ya. Orang tua kita juga gue bilang sih gak keras ya, kalau nggak mau makan ya nggak makan. Iya. Dan kayak kita tuh melihat iPad apa namanya, teknologi iPad itu baru ada di zaman kita gitu loh. Jadi iya, gue aja punya handphone kayak SMP aja tuh udah masih mending loh SMP, masih zamannya BlackBerry. Iya sama, Vin. Nah itu pun masih kadang-kadang sekarang anak SD aja bisa ada punya HP loh. Makanya HP bisa ngalahin kita loh, jangan salah. makanya sekarang kayak
udah berubah banget zamannya, dan kita kalau ngomong childhood antara kita dan mereka itu beda banget sih ya pasti ya. Kalau misalnya nanti kita udah sampai umur mungkin 60-an 70-an dan mereka udah umur 50-an contohnya, itu udah bakal berubah juga childhood di antara mereka sekarang ini dengan yang anak mereka juga. Mungkin nanti makanan buat VR bisa kan, Vin? Iya. Mungkin VR atau enggak hologram, dimana kita Mungkin pernah yang ngomong tentang yang ini di episode mungkin sebelumnya. yang episode sebelum teknologi yang kita ngomongin sebelumnya itu sudah ada di kedepannya mungkin. Udah teknologi mantap. Ya begitu. Oke, So udah kita udah ngomong kayak childhood. Last question kali ya buat lu, Bro. Lu ada nggak yang dari misalkan childhood itu ada yang lu, wah gue pengen banget nih kayak gini, tapi ya karena itu kartun lah ya, kartun itu kan membatasi semua law of physics gitu loh, ataupun ya ada financial itu lewat juga. Apa yang hal yang childhood yang wah gue pengen ini tapi ya nggak bisa gitu loh, ada nggak hal gitu? apa ya? Gue pengen punya kekayaan Paman Gober. Wow, susah sih itu. Setelah gue pikir-pikir gue juga pengen. Antara kekayaan Paman Gober atau kekayaannya Bruce Wayne. Bruce Wayne susah. Bruce Wayne itu kan superhero, beda. Kita kan childhood, kita belum kenal, Drew. Oke, Paman Gober aja kayak gitu. Paman Gober lu, waduh, itu kayak bukan zaman lu, Drew. Bukan zaman lu banget. Tapi lu tahu kan? Tahu lah kalau Berarti Paman itu Gober. zaman kita, Win. Berarti itu salah satu zaman kita juga. Wow. Kalau gue sendiri, gue pengen kayak gue pernah cerita sih kalau gue pengen kamarnya Arnold dari Hey Arnold. Itu menurut gue kamar idaman gue. Kalau mungkin nanti kalau gue udah gede, gue udah punya banyak, misalkan ya amin udah punya banyak uang ataupun ya bisa beli rumah sendiri, gue pengen ruangan gue atau ya buat game room lah ya mirip kayak Arnold. Arnold di Hey Arnold itu ya, menurut gue bagus ya. Ada jendela gede ke atap gitu ya. Ya jendela gede atap, terus untuk naik pun lu mesti kayak ada hidden stairs-nya gitu untuk ke attic. Biasanya itu stairs-nya buat ke attic yang diturunin, tau nggak lu? Ntar tangganya turun, lu mesti buka dulu gitu. Nah tiba-tiba begitu sih, itu gue pengen sih. Tapi setelah mendengar lu Paman Gober, mendingan gue Paman Gober. Basically kalau gue punya Paman Gober, gue bisa punya itu, gue bisa kalau nggak Krabby Patty, walaupun itu agak-agak fiksional, tapi kan bisa hire orang untuk bikinin. Itu Vin, Krabby Patty yang warna-warni. Iya itu lama-lama Paman Gober menang sih. Nggak ada yang ngalahin itulah. Nggak ada yang ngalahin Paman Gober. Nggak ada yang ngalahin Paman. Di kalau sekarang ya Paman gue lebih milih Paman Gober. Mungkin kalau gue kecil nggak. Iyalah, mungkin waktu kecil lo bakal mau kayak rumahnya Arnold, ya kayak lo ngomong tadi. Ya, itu materialistis yang bisa kita lihat dan kita rasakan kayak dulu langsung. Wah gila. Udah sih. Emang the best ya jawaban gue ya. Kaget sih gue lebih kaget. Gue did not expect that kind of answer. Tapi lo keluarkan answer seperti itu. That's the best answer. Yes, that's the best. Oke. Kita udah ngomongin childhood. Walaupun kita kalau bisa dibilang tuh childhood kita juga 10 tahun yang lalu. 10 sampai 20 tahun yang lalu, which is nggak lama-lama banget. Kita kalau dibilang tuh anak 2000-an loh, ya kan? Iya, anak anak 2000-an sih. Anak 2000-an. Makanya walaupun kita nggak lama-lama mungkin, tapi ya ini childhood kita, bisa dibilang ya masa kecil kita. Yep. So kalau kalian punya misalkan mau cerita childhood kalian bagaimana, bisa dikirimin ke email kita di articast20@gmail.com atau di YouTube. Gimana, Ben? YouTube, bro.
Gimana? YouTube. Tutup. YouTube. Atau lu ngomongin YouTube. maksud lu YouTube. Atau lu bisa nge-PM di YouTube channel kita, Random Topic, yang seperti kita bilang tadi. Kalau Ah, search aja Random Topic, kalau misalnya ada logo kita, itu artinya benar. bukan di PM, di komen. Komen. Oke, ulang lagi. Atau di YouTube komen kita, search aja di search bar arti podcast atau random topic. Well, random topic sih, bukan arti podcast. Ulang lagi. Atau di YouTube komen, search aja di search bar random topic. Dan kalau lo melihat logo kita, itu artinya channel yang benar. Ya, kita tunggu komen kalian tentang childhood ini dan apa sih experience yang kalian alami. Paling udah itu aja ya. Betul. Ceritakan aja bagaimana, mungkin gara-gara kita mau ngomongnya, Anda pengen ikut bernostalgia boleh. Boleh. Tulis aja di komen. Siapa tahu kan Anda punya kekayaan kayak paman Guber dan setelah sekarang kalian akan berpikir, gue juga pengen punya paman Guber, kekayaannya. Pasti itu deh yang keluar dari otak kalian kalau denger. Yes. So, oke. Gue akan selalu mengupload setiap minggu itu ada Arti Podcast dan Arti Games. Arti Podcast itu keluar setiap hari Senin jam 8 dan Arti Games keluar di hari Kamis setiap jam 8. So, help me for the likes and subscribe. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for listening. See ya. See ya.